Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Rekan-rekan mahasiswa program studi hukum tata negara Sekolah Tinggi Nusantara Darussalam yang saya banggakan, alhamdulillah pada hari ini kita bisa melanjutkan materi perkuliahan kita pada mata kuliah hukum tata negara, di mana mata kuliah hukum tata negara ini merupakan salah satu mata kuliah wajib yang harus diikuti oleh seluruh mahasiswa-mahasiswi Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Darussalam. Kemudian pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pembagian kekuasaan dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Nah, pada materi pembagian kekuasaan di Indonesia ini yang perlu saya sampaikan bahwa yang pertama adalah capaian pembelajaran mata kuliah. Jadi capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah mahasiswa nanti bisa mendiskusikan tentang pembagian kekuasaan di Indonesia. Kemudian capaian pembelajaran mata kuliah nanti diharapkan nanti di akhir perkuliahan teman-teman nanti bisa membagi dan menguraikan bagaimana pembagian kekuasaan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Kemudian selanjutnya terkait dengan pembagian kekuasaan di Indonesia ini terbagi menjadi dua, yakni ada pembagian kekuasaan secara vertikal, kemudian yang kedua adalah pembagian kekuasaan secara horizontal. Nah, untuk membahas terkait dengan kedua pembagian kekuasaan ini kita akan bagi menjadi dua kelompok ya. Nanti yang sebelah ini menjadi kelompok satu, kemudian yang sebelah ini nanti kelompok dua. Kemudian kelompok satu nanti akan mendiskusikan dengan teman-temannya apa itu pembagian kekuasaan secara vertikal. Nah, kemudian nanti yang kelompok dua akan mendiskusikan dan menyampaikan nanti mempresentasikan apa itu pembagian kekuasaan secara horizontal. Silakan didiskusikan ya. Dimulai dari sekarang, waktunya 5 menit saja ya. Silakan. Sudah cukup ya, 5 menit? Ya silakan, nanti siapa ditunjuk ketua kelompoknya ya, untuk menyampaikan kepada kita apa itu pembagian kekuasaan secara vertikal maupun secara horizontal ya. Silakan kelompok satu. Silakan siapa ketua kelompoknya. Masuk al ya. Berdiri ya, berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembagian kekuasaan secara vertikal ialah pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ada yang lagi yang mau menambahkan? Silakan. Jadi saya akan menambahkan pembagian kekuasaan secara vertikal.
yaitu secara pembagian kekuasaan dengan cara dibagi atau memiliki wilayah masing-masing. Misalkan di Indonesia ada yang namanya provinsi, ada yang bupati, ada provinsi, kabupaten, dan lain sebagainya. Tepuk tangan untuk kelompok 1 ya. Kemudian kelompok 2, siapa yang akan menyampaikan pendapatnya terkait dengan pembagian kekuasaan secara horizontal? Jangan takut ya, santai saja. Tidak ada kamera. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembagian kekuasaan secara horizontal yaitu pembagian kekuasaan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu, yakni legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sedangkan pembagian kekuasaan secara vertikal merupakan pembagian kekuasaan menurut tingkatnya, yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintahan. Mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nambahin sedasnya. Silakan. Baiklah, saya ingin menambahkan sedikit saja dari saudara Andi, yaitu pembagian kekuasaan secara horizontal. Itu pada tingkat pemerintah daerah itu berlangsung antara lembaga-lembaga daerah yang sederajat, yaitu antara pemerintah daerah provinsi, kabupaten atau kota, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di provinsi, kabupaten atau kota. Dan itu bagaimana pembagian kekuasaan secara horizontal pada tingkat kabupaten atau kota? Itu berlangsung antara lembaga-lembaga daerah yang sederajat, yaitu antara pemerintah daerah provinsi, kabupaten atau kota. Mungkin itu saja. Baik, terima kasih kepada kelompok 2. Kita berikan tepuk tangan untuk kita semua ya. Jadi apa yang disampaikan oleh teman-teman semua tadi dalam diskusinya adalah sungguh-sungguh sangat luar biasa ya, karena sudah sesuai dengan apa yang sebenarnya ya. Jadi kekuasaan vertikal itu memang adalah pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Artinya bahwa dalam kekuasaan negara itu ada bagian-bagian tertentu yang memang diselesaikan atau diurus oleh pemerintah pusat, dan ada yang menjadi bagian dari kewenangan dari pemerintah daerah, baik itu daerah provinsi maupun kabupaten. Jadi antara pemerintah pusat ini tentunya yang skala nasional, kemudian nanti dibagi ke dalam skup-skup daerah masing-masing, daerah atau wilayahnya masing-masing, misalnya di provinsi Nusa Tenggara Barat, kemudian pemerintah kabupaten Lombok Barat atau Lombok Tengah, Lombok Timur, dan lain sebagainya. Itu adalah pembagian kekuasaan secara vertikal. Kemudian pembagian kekuasaan secara horizontal ini adalah pembagian kekuasaan berdasarkan fungsi lembaga-lembaga tertentu. Nah, untuk pembagian kekuasaan horizontal ini lebih rinci ya. Secara umum itu ada 3. Yang pertama adalah kekuasaan eksekutif. Kemudian yang kedua adalah kekuasaan legislatif, dan yang ketiga adalah yudikatif. Nah, ini seperti yang disampaikan oleh kelompok 2 tadi itu, bahwa di tingkat daerah pun ada pembagian kekuasaan secara dari segi eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Jadi bukan hanya di tingkat nasional saja atau di pemerintah pusat saja, tapi di daerah juga memiliki kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kemudian selanjutnya, apa itu kekuasaan eksekutif?
kekuasaan eksekutif ini adalah kekuasaan untuk menjalankan undang-undang. Ini yang dilaksanakan atau yang dijalankan oleh pemerintahan atau pemerintah. Siapa yang bertanggung jawab untuk kekuasaan eksekutif ini adalah kalau dalam konteks Indonesia, karena Indonesia merupakan negara yang berdasarkan sistem presidensial, maka kepala negara dan kepala pemerintahan itu dilaksanakan atau dipegang sepenuhnya oleh presiden. Jadi kesimpulannya adalah berdasarkan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa yang menjalankan kekuasaan eksekutif itu adalah presiden. Jadi sebagai penanggung jawabnya adalah presiden. Kemudian selanjutnya adalah kekuasaan legislatif. Apa itu kekuasaan legislatif? Kekuasaan legislatif ini adalah kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Jadi dalam konteks negara Indonesia, lembaga yang bisa membuat atau membentuk undang-undang itu adalah Dewan Perwakilan apa? Dewan Perwakilan Rakyat ya, atau DPR. Ini berdasarkan pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Jadi dalam konteks negara Indonesia yang menguasai atau pemegang kekuasaan legislatif itu adalah DPR ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah kekuasaan yudikatif atau kekuasaan kehakiman. Ini dijalankan oleh Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Kemudian tadi juga disebutkan sama kelompok 2 bahwa di tingkat daerah pun ada pembagian kekuasaan secara horizontal. Artinya apa? Bahwa dalam tingkatan di pemerintah daerah itu misalnya siapa yang memegang kekuasaan eksekutifnya. Misalnya kalau kita ambil contoh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat misalnya. Tentunya sebagai perwakilan kekuasaan eksekutif di tingkat daerah adalah kalau daerah provinsi misalnya adalah gubernurnya. Jadi gubernur sebagai eksekutifnya. Kemudian yudikatif legislatifnya siapa? Kalau di tingkat provinsi DPRD ya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tingkat 1 itu di provinsi. Kemudian yudikatifnya siapa? Tentunya pengadilan ya sama, pengadilan yang ada di tingkat 1 namun tingkat 2. Begitu juga di tingkat kabupaten misalnya. Siapa yang menjadi pemegang kekuasaan eksekutifnya kalau di kabupaten? Ya, bupati. Kemudian legislatifnya DPRD ya, kalau istilahnya itu DPRD tingkat 2 yang ada di kabupaten ya. Kalau di tingkat provinsi itu adalah DPRD tingkat 1. Kalau yang di pusat itu namanya DPR RI pusat ya. Jadi makanya nanti pada saat pemilihan umum itu nanti kita akan memilih presiden eksekutifnya, kemudian kita akan memilih legislatifnya yaitu DPR pusat, kemudian DPR tingkat 1, kemudian DPRD tingkat 1, kemudian DPRD tingkat 2, dan terakhir adalah DPD. Ini yang akan kita laksanakan nanti pada tanggal 14 Februari tahun 2024. Semua sudah punya hak pilihnya kan? Sudah terdaftar sebagai pemilih tetap? Sudah. Ya, jangan sampai belum terdaftar ya, karena itu menjadi salah satu hak kita sebagai warga negara ini, berhak untuk memilih dan dipilih. Ada pertanyaan? Apa? Ya, nanti kalau kekuasaan vertikal itu adalah contohnya seperti tadi itu, kan pembagian kekuasaan antara pusat dan daerah. Kemudian kekuasaan yang seperti apa? Misalnya
tentunya kalau dalam konteks pemerintahan daerah, misalnya gubernur ingin membentuk sebuah lembaga lembaga di bidang tertentu misalnya. Ini tentu akan menjadi kewenangan dari pemerintah daerah atau gubernur itu sendiri tanpa harus dibuatkan oleh pemerintah pusat. Sebenarnya pembagian kekuasaan secara vertikal ini adalah dampak positif dari reformasi. Masih ingat reformasi tahun berapa? 1998 itu. Jadi kalau dulu antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu adalah satu kesatuan. Artinya apa? Contoh, ketika sebelum pada zaman Orde Baru yang menentukan atau yang memilih gubernur, bupati, dan wali kota itu adalah pemerintah pusat. Jadi ditentukan oleh pemerintah pusat. Sementara daerah ya hanya tinggal menerima saja, menerima siapapun orang yang ditentukan oleh pusat. Nah, itu pada zaman Orde Baru. Kemudian ketika era reformasi ini, maka setiap daerah itu diberikan kewenangan untuk mengatur sendiri, mengatur rumah tangganya sendiri. Jadi entah itu dia mau dibuat kebijakan seperti apa, itu dipersilahkan tanpa harus dibuatkan oleh pemerintah pusat. Itu artinya pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Artinya bahwa pemerintah pusat itu fokus ingin membuat kebijakan yang sifatnya atau skala nasional, sementara yang di tingkat daerah itu diberikan sepenuhnya mandat pada baik bupati atau gubernur atau wali kota tentunya untuk membuat kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan dari daerah masing-masing. Gitu ya. Ada lagi? Ya, kalau tidak ada, pertemuan kita pada siang hari ini kita cukupkan sampai di sini. Dan tepuk tangan untuk kita semua ya. Dan semoga apa yang kita diskusikan, kita pelajari pada siang hari ini mendapatkan berkah dan manfaat bagi kita semua, dan tentunya terhitung menjadi amal ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah kita melanjutnya dengan sama-sama mengucap alhamdulillah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.